kita kembali lagi dengan Fun Day Journey. Asik. Kali ini kita akan tektok ke Gunung Andong. Kali ini kita ditemani oleh Mas Fahri. Alias Jauh-jauh dari Jepara. Jam berapa Mas Fahri mau begini? Semalam dari jam 10 dari Jepara. balik ya. Temani lagi sama Mbak Daki Cah Gunung Pro. Ya Mbak Dila. Jadi ceritanya semalam ngobrol, pengen TikTok. Wah, isuknya langsung gas. Aduh. Ya. Cukup sekian, lanjut nanti. Ritual sebelum pendakian Asik. TikTok pendakian Andong. Andong. Ritualnya mampir Indomaret. Ya, coklat Pas papan. bisa antar tadi. Bisa antar tadi. Tadi. Loro. Isinya Wis rame mangan ning dhuwur. Ngulo ngulo. Gila. Mulai mangan nang mriki. Cepet. Cepet aja tolong ibu. Aku kibel kok. Kenapa? Makan siang. Langsung sedap goreng gitu, sedap gitu. Wis nemu kata-kata urung Mas wis. Eh, Wis nemu kata-kata urung. urung gendep nyawone. Oke, terus gelas iki, Dok. Piro wi? 20. 10. Bisa 20 sih. Oke. Ya guys ya. Amunisi. Si minggat seminggu. Nggih. Joki-joki. Hah? Joki-joki. Ya, guys makan. Oke. Makan di Bali. Halo, kita sudah sampai di base camp Sawit. Kira-kira ya habis makan, sarapan, kita lanjut perjalanan.
estimasinya berapa Mas Pinju? Berapa menit? 1 jam. Gila. 1 jam ini tekan di Mas Pinju. Kan pas 1. Ya estimasi nanti 1 jam sampai sampai endi Rarti. Di sini kita dapat peta. Petanya ada 2 jalur baru dan jalur lama. Kira-kira nanti kita lewat jalur lama. Lewat jalur lama nanti di pos 1 Watu Pocong. Apakah ada pocong? Iya. Awan-awan rano bos. Terus setelah pos 1 nanti sampai di camp area. Camp area di sini tertera ada hutan pinus. Hutan pinus. Setelah itu pos 3 Watu Gambur. Ya. Watu Gambur. Watu Gambur. Mas Benjo ini. Watu Gambur. Setelah itu nanti kita lewat di mata air. Setelah mata air, lewat di Watu Ondo sampai di puncak. Ada 3 puncak nanti. Puncak Makam, puncak Andong, dan puncak Alap-alap. Nah, puncak Kenipatan. Sini kono Mas. Ya. Meh pencak ndi? Pencak ndi? Enaknya puncak di. Semua nih. Tuh. Langsung. Iya, kira-kira nanti semua dicoba semua ya. Anjas. Kuat ora. Oh, untuk informasi, kita di base camp apa nih? Alvito. Alvito ya. Untuk harga masuknya Mas? Untuk harga tiket masuk anjas. Berapa sih? 20.000 20.000 per orang. Ini sudah kas kebersihan, terus tiket pendakian sama parkir deh 5.000 per motor. Jadi di total 4 orang 90. Ya, Harga standar. harga standar. Ya, sayang pulih untuk kong ini. Sekarang kuning dulu. Karena ngening dulu. Oke, tetap ikuti kami. Setelah makan kita gas. Oke, sekian. Sekian. Wedok dhewe iki. Culik. Diculik. Ya betul, betul. Tapi brewon. Tukune apa nyam-nyam. Nyam-nyame maning ndi? Ya nyampe Kita kita. spill nang dulu ya. Oke, minuman kita hadir, Bu. Oke. Sudah datang. Terima kasih. Es tebus. Cepat. Iki biane. Aku ra iso ngono. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan wilayah masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Langsung kita mulai pendakian. Sekarang jam berapa Mas Dimas? Ora tasik. Tasik Mas Dimas. Oh iya, tasik. Apa ini Mas Dimas? Pendakian apa? Fun the journey. Oh iya. Oh iya. Di-spill sih jamnya berapa jamnya? Oh iya. Sekarang jam 9.19. Jam 9.19. Menuju ke pos 1.
sudah sampai di pos 1. Watune apa? Watune pos ono apa nih, Mas? Watu pocong. Ono pocongnya berarti. Cari gak ya? Istirahat sebentar. Nanti langsung lanjut ke pos 2. Nah. Gimana Mbak Dila? Dila Apa? Dila ngangong. Ngangong. Mas Bijo? Aman. Porter kita. Porter Mas andalan. Bijo. Tekan pos dulu, Mas. Sampai puncak. Gimana? Sak plat deh. Gini, Mas. Gini, Mas. Kayak pendem. Berarti sebelah ya. Pendem. Bocah wis ketok sana. Mau menit. Jam berapa lagi? 9.37. 9.37. Mau berangkat 9.19. 9.19. Pas lah 20 menitan. 9.12 sampai di pos 2 jam 9.37. Pirang menit, Mas? 18. Hah? 18. 18 menit. 20 menitan lah. Heeh. Dari gerbang sampai pos 2. Wah, lumayan ya. Pas 2 ada warung. Kalau mau minum-minum masuk. Terus sama yang bilang, Aku. ada yang bilang aku. Sini botol tak ada bikin cici gini. Wah, duduk ya. Porternya ganti. Ganti wah, Mas Fahri rak Pak. Mas Fahri Japon. Duh, kok kabut. Pos 3 Watu Wayang. Rasanya fresh. Wayange iki. Rasanya fresh. Rasanya fresh. Plong. Plong. Terus piye? Dari gerbang jam 9 lebih 19 sampai di pos 3 jam 10.14 sak jam ya? 1 jam sampai pos 3. Dia puisi Mas Benju. Ya aku main ngomongin kesel. Oh, nunggu pakai. Nunggu uang pakai kesel. Oh, enak. Wis to yakin. Apa meneh ngopeni wong pekok ya ra? Enak. Oh, tenan. Asik. Kok aku anu ya? Biasanya sing rapekake wong lanang kok. Oh iya. Ya memang kok. Berarti kowe yo salah sijine. Heeh. Ya wis ra apa-apa, tak terus-terusno. Sing wis ya wis. Sing wis ya wis. Sing urung dibaleni. Urung kok dibaleni lho. Urung kok dibaleni. Dilakoni. Salah. 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 Ngelak. 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 Ya, mana ya.
Ya, kita sekarang sudah sampai di puncak. Tiba. Sampai di puncak. Dari gerbang ke puncak berapa menit, Mas? Jam kira ya? Tadi jam 9 lebih 19 menit. Ya kurang Sampai lebih puncak. setengah 11. Jam setengah lah. 1 jam setengah sampai puncak. Ya, puncak Andong ya. Puncak Andong. Puncak Andong. Di puncak ada warung satu buka. Di puncak Weekend buka sih. Dan logistik aman. logistik aman, keperluan makan aman. Nggak takut kelaparan. Tapi sayangnya berkabut. Yang ketiga lukis tau digambar. Oh iya. Gambar kan sing anu kae. Tadi Ya. juga ada pas air, mata air. Sebelum sampai di puncak, kita melewati pos air. Ya, aman lah kalau di Andong, Andong. Gunung Andong recommended, Rekomendasi Nah. aman. aman. Pokoknya surah kesel. Buat pemula juga aman. Ya mumpung kita ditemani sama Mas Fahri. Ya Mas Fahri. Mas Binju. Mas Fahri alias Binju. Ini jauh-jauh dari Jepara sampai Semarang jam 10 malam langsung. Ngajak ke Jo Andong. ayo neng Andong ngono. Langsung digas. Yalah wong iki yo gendeng asline. Mas Binju. Jauh-jauh. Pokoknya setiap ada orang sing ikut di Van de Journey harus diwawancarai. Wawancara itu. Siap. Guys. Takut. Hah? Takut. Eh, Takut. Begitu juga dengan Mbak Dina. nanti gantian Mbak Dina juga. Enggak. Bintang Udah, tamu kita, bintang tamu kita. Hari ini bintang tamunya Mas Faris Benjo sama Mbak Dina. Itu mereka sering naik gunung. Sing belum naik pelaminan. Mas Hadi mau tanya iki. Jawab. Saya menjawab. Kandung takok, Mas. Dari sekian banyak gunung sing didaki sama Mas Fahri, kira-kira sing menantang dulu ya. Sing paling menantang dari medannya, terus situasinya di sana. Itu gunung apa Mas Fahri? Monggo. Kalau yang selama aku pernah daki itu dari treknya yang paling parah itu Merbabu via Tekelan. Parah. Kok bisa dikatakan parah? Itu karena treknya masih apa ya? Rungkut. Oh itu ya, masih Rimbun. jarang dilalui rimbun ya. Masih rimbun. Jadi via Tekelan Tahun berapa itu Mas? Tahun berapa? Itu Tahun berapa? tahun itu udah sama sampaian. Loh, Tahun berapa itu? Loh, Tahun loh. 2000 sekitar 2018-19 kalau nggak 2018-19 ya. Iya. Nah, itu yang pertama dari jalurnya yang rimbun, terus treknya yang agak susah, banyak beberapa ada yang susah, harus sampai merangkak ya Mas Rama. Nah, Kurang enggak? terus itu juga petunjuk jalannya Masih kurang. masih kurang, jadi Berarti kemarin rawan ya. sempat nyasar. Kita pas turun dari puncak apa namanya, puncak Syarif puncak Sarif itu kan kalau jalur Tekelan itu kanan. barengan sama jalur Cuntel. Cundel. Nah, simpangannya tuh cuman kecil Mas. Kirain kanan sama kiri tembusnya nanti sama. Sama. Nah itu Ternyata? ternyata yang kiri itu yang kecuntel, yang kanan Tekelan. Dan tulisannya tuh cuman sejengkal gini. Sejengkal. Di tengah apa di Berarti di pohon. nggak jelas ya, kurang jelas ya. Dan tulisannya udah buram kan. Teman-teman udah nggak tahu, udah capek. Logistik juga udah minim karena Itu berangkat pagi, siang atau sore apa malam? berangkat malam, naik malam. Malam. Iya, agak susah naik. Seru ya. Iya. Seru kalau malam gitu seru. Nah, pulang pagi, nyasarnya pas pulang. Oh pas pulangnya Sar. Pulangnya pas turun. Itu Dari puncak ke base camp, ke base camp, ke camp area. Kan di pos 4. Pos 4 ya. sempat. Kok nyasar? Berarti pulangnya lebih lama ya Mas ya? Iya, lebih lama. Itu gara-gara itu petunjuk jalannya yang agak susah. Gara-gara petunjuk jalan ya. Hmm. Kalau di sana kira-kira ada cerita itu enggak Mas?
ya sedikit menyimpang ke horor gitu. Oh, kalau di Merbabu nggak ada ya? Nggak ada itu. Nggak ada. Wah harusnya kalau ada kan lebih seru. Kalau yang ada itu pas di Lawu. Di Lawu. Ya. Di Lawu ada cerita horornya. Nah, jadi ceritanya kita kan naik jam 9 pagi dari bawah 9 pagi dari bawah. sampai pos 5 di dekat makam itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Ah. 6 jam ya. Ya, hampir 6 jam. Jam 3 sore kita diriin tenda terus masak segala macam sampai jam 4. Habis sholat gitu. asar itu. Habis sholat asar aku tidur. Terus? Bangun pas maghrib kan. Iya. Nah, pas tidur itu aku ngimpi di dekat aku ngimpi ngobrol sama orang di dekat makam yang tak diriin tenda itu. Berarti pas Tidur itu. pas sampai lewat itu kan lewat makam. Terus diriin tenda di Dekat itu. dekat itu. Ya. Di mimpi ini Mas Fariki mimpi ini di situ, di Iya, makamnya di situ. makam. Yang aku ngobrol sama orang yang aku nggak kenal itu cuman dipesenin gini. Nggak apa-apa. Enggak. Kita guys. Ada Generasi sorry, pandang, sorry. generasi Ya, pandang. karena ceritanya lanjut ya. Lanjut Pak Fari. Jadi ceritanya di pas mimpi itu dibilangin gini. Itu orang tua cowok Orang tua. cewek Orang tua cowok, cowok mohon maaf, kayaknya buta. tunanetra ya. Tunanetra ya. Tunanetra. Terus Pak Fari. Itu dia bilang di sini Lawu, jaga attitude, Oh iya. jangan bertindak yang aneh-aneh. Intinya gitu. Berarti Habis itu- kesannya dia memberi pesan Nah, iya, agar kita enggak aneh-aneh. aneh-aneh di gunung ya. Iya. Lawu lah. Berarti baik ya tujuannya ya. Padahal sebelum itu nggak pernah lihat orang itu sama sekali. Enggak, Belum selama pernah. naik sampai atas dan turun pun aku nggak lihat. Nah, habis itu aku bangun kan habis di Iya. itu. Aku bangun pas maghrib itu. Mari bangun. Nah, langsung aku cerita sama teman-teman, bilang istilah Menyampaikan ya. apa yang tadi disampaikan ke aku, tak bilangin ke teman-teman kalau bisa diusahain ya harus bukan diusahain, harus jaga attitude selama di sini karena ini bukan tempat kita. Sebenarnya Nanti ada fotonya Mas Fahri nanti. Nanti ada di puncak. itu bukan cuman Gunung Lawu ya Mas ya. Semua gunung juga kita harus jaga Nah, itu attitude. pesannya. Kalau banyak Saling menghargai ya. cerita orang, kalau ini menurut pribadiku ya, kalau ada orang yang ada insiden di gunung atau apalah selama di gunung, itu mungkin bisa jadi pengaruh besarnya itu di attitude-nya mereka. Dari kitanya sendiri ya. Selama buat kita ya. nggak aneh-aneh, tujuan kita baik, aman-aman aja buat naik gunung. Jangan lupa berdoa. Nah, jangan lupa berdoa, jangan lupa izin juga sebelum naik, karena kita nggak tahu kan yang ada di sini itu siapa aja. Benar-benar. Sebenarnya aku percaya sama hal itu, tapi ya sekedar percaya aja, sekedar tahu dan saling menghargai lah untuk itu. Iya, kita kan hidup Sama-sama masih berdampingan ya sama ya katakanlah itu Makhluk lain. cukup itu ya. Cukup berkesan oh ya iya, Mas ya. ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Ada salah satu teman, nggak perlu tak sebutin namanya. Setelah tak bilangin Nanti itu, disebut di belakang aja ya. nggak usah. Ini Mas Fahri ini males itu. Kamu tahu namanya soalnya. Oh saya tahu. Iya, Ayo makanya kan sekalian tak anu. Disepil. Mau disepil. Ada salah satu temannya. Oh iya iya iya, paham paham. Mas Jam aja. Dia nggak kurang bisa juga attitude-nya, terus masih bertindak seenaknya. Nek menurutku lebih ke omongannya sih. Oh omongannya dia gimana Mas? Ya gitu, tahu sendiri. Frontal ya? Nah, frontal omongan Oh, orang tidak sembarang. tidak jaga bicara. Oh. Habis itu pulang Ya, sampai Itu masih di Lawu? enggak, pulang udah turun. Enggak, masih dari Lawu itu? Ya pas setelah Selama di tamu Lawu. itu masih kayak gitu orang. Oh masih di Lawu. Habis itu kita turun, pas perjalanan pulang Turun malam pagi sore siang kita turun siang. jam 12 ya. Sampai bawah jam 2 jam 3
habis asar kita pulang. Iklan Mbak. Ya. Siang turun. Habis itu kita perjalanan pulang kan, pas perjalanan pulang itu di daerah Salatiga turunan yang mau masuk Kopeng sini Mas. Iya. Ya itu Oh. kan jalan turun ya kalau dari arah Salatiga. Iya, Salatiga. Kotanya. Pas Malang Kota kan turun. Enak. Aku boncengan sama dia tuh yang nyuper dia. Depan ada mobil ngerem dadak, kita nabrak. Ya aku nggak tahu itu ada kaitannya sama hal sebelumnya atau gimana. Yang pasti sampai selama di gunung hati-hati aja. Jangan sampai hal itu kejadian lagi. Berarti sepulang dari Lawu perjalanan itu masih ada insiden seperti itu Mas ya? Iya. Dan alhamdulillahnya saya nggak kenapa-napa, cuman memar dikit. Memar aja. Itu kenapa Oh, iya. namanya? Saya kenapa tapi sedikit. Kenapa tapi nggak parah. Ya itu Masih bisa sangat. Pelajaran. iya itu pelajaran penting ya bagi kita. Ya mungkin capek juga tuh bisa. Ya, Iya, kalau mungkin. logika mungkin kita dari capek ya ngantuk Pengen mungkin. cepat pulang sampai rumah. Iya. Buat pelajaran buat kita. Dep. Kenapa bonceng kayak kan? Nabrak ya. Iya lah. Jaket baru langsung sobek 350. Waduh. Baru lulus SMA kerja dapat gaji pertama kali beli jaket. 2017 ya berarti ya. 2017. Berarti nak Nomor babu 2015. nomor babu 2015 2016. Udah lama ya. Ya, wacana ke Lawu tuh gara-gara ke Merbabu. Pas Oh, di Puncak habis- Sarif, Merbabu bagus sih. Lawu dah. Lawu. Lawu bagus sih. Lihat dari Lawu. Wes, habis lebaran ke sana langsung ke situ. Langsung gas ya. Keren. Ih, tot bolong tot. Asli ya. Guru-guru jagung. Ora disalin. Ini wae tau nek ngene wae tau. Entot tadi. Maju dis. Kan mau ada es Pak tuh. Lah iya lah. Tapi pas nabrak mobil gitu ganti apa enggak? Enggak, soalnya salah mobilnya yang takut, Mas. Mobilnya tanggung jawab. Enggak juga. Ngajak cah cilik ya, Mas. Ora iso ngomong enggak. Jadi itu penting selamat. Tak keliru iso ngomong piye Mas? Mesti rung sawa padu. Ora usah padu. Nek saiki Saiki iso. ora padu blek. Kalau ini nggak boleh dicontoh ya. Iya nggak boleh dicontoh. Kayak gitu konsepnya. Iya. Cukup ya Mas Fahri ya. Cukup. Itu sedikit cerita dari Mas Fahri. Ya pelajaran yang bisa kita ambil setiap gunung kita harus jaga attitude, perilaku, bicara seperti itu. Lawu. Bagus Paling dalam hal view, track atau Treknya juga enggak terlalu susah. Cuman enggak enaknya batu. via apa itu? Via. Itu via mana? Sewu. Ya, hah? Sewu. Semaro Sewu. Semeru Sewu. Semaro Sewu. Itu enak juga itu. Rekomendasi. Iya, boleh Iya, rekomendasi asik. buat yang udah punya pengalaman. Kalau yang pemula harus didampingi. Oke. Next trip Mas Entot. Sama punya apa namanya? Apa? Dengkul kuat. Ya dengkul kuat. Bagi dengkul yang kopong-kopong. Dengkulnya kompong entek kabeh. Sekian untuk Mas Fahri, terima kasih. Jangan lupa fee-nya. Fee? Ditunggu fee-nya. Fee. Fee. Ngene Mas. Boleh. Durung apa-apa wis ngomong ke bayaran. Yes. Itu pengalaman Mas Fahri. Selanjutnya mumpung ada bintang tamu selanjutnya. Bintang Iya. tamu. Jauh-jauh. Dari jauh-jauh. Jauh-jauh dari Pantura. Loh, Loh, malah bintang tamu dangdut. siapa ya? Di sini ada cewek. Ngeri. Ini ada perempuan, Perempuan. tapi ya senengannya munggah gunung. Wis. Senengannya kesel-kesel. Itu mungkin Itu dulu ya. Itu dulu. Ya nggak Sekarang- apa-apa kan kita membahas yang dulu karena yang sekarang kan belum pasti. Sekarang saya sudah jompo Jompo dari Jompo. Jompo.
Mbak Dila. Iya guys Iya ya. guys ya. Iya guys. Ya guys ya. Mbak Dila, pertanyaannya masih sama kayak Mas Fahri. Pertanyaannya ingat gak? Pertanyaannya adalah pernah naik gunung mana? Enggak ingat gak? Nek enggak ingat ki sama. Aku ya lupa. Iya. Kurang lebih seperti itu. Pernah naik gunung mana kayaknya? Gimana, Mas? Enggak. Dulu Oh, diganti. Kasih Dulu dia pernah diksar, ikut diksar. Diksar ki apa? Diksar. Diksar adalah pendidikan kasar. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Salah. Salah. Pendidikan Iki dasar. wawancara rada gel lho, Mbak. Oh iya, beda gel barang Nah, iki. itu wis tekok tepis. Pesta karo sego ya. Kering lah. Ya, terus apa? Diksar. Ya, Pernah ikut Diksar pendidikan dasar. dasar. Itu pendidikan dasar apa, Mbak? Awalnya Untuk- aku tuh kayak coba-coba. Yang Awalnya lihat- coba-coba. Lah kok enak. lama-lama Ra enggak. Salah. Awalnya kan itu kan waktu aku SMA itu lagi tren kan pendaki gunung, pendaki hits, pendaki kayak cantik, pendaki ganteng kayak gitu Asik. gitu loh. Anjas. Terus kan aku kan kok pengen kayak gitu. Terus aku kebetulan di sekolahku itu kayak ada ekstrakurikuler pecinta alam. cinta alam. Ya di salah satu sekolah gitulah. Nah, terus habis itu aku ikut itu. Tak pikir tuh kegiatannya cuma langsung jalan-jalan, muncak ke pantai kayak gitu. Isinya jalan-jalan, ternyata kayak gitu tuh harus dibekali dengan ilmu. Jadi kayak orang tuh kalau mau pergi harus ada persiapannya, bekalnya apa. Nah, dari situ itu ada kayak Dengerin guys, ini pendidikannya. pelajaran nih guys. Awalnya tuh diklat, awalnya diksar dulu. Diksar aku dulu di Gunung Ungaran. Aku 5 hari di Lima malam. gunung. 5 hari di gunung. Itu isinya jalan 5 hari 5 malam di gunung. Di gunung mana itu? di Gunung Mantap. Ungaran. Di Gunung Ungaran. Ngaran. 5 hari 5 malam ya. Itu kayak nyari jalur gitu loh. Oh, kayak buka jalur. Trapes. Jadi kayak kita bawa parang, bawa pokoknya alat-alat yang buat buka jalur gitu. Terus Terus lanjut. kayak di situ isinya tuh kayak dibekali gimana caranya survive di gunung, gimana caranya kita bertahan di alam, cara buat tenda. Kalau nggak bawa tenda ya, misal kayak kita tersesat, tapi jauh dari tenda kita kan mesti harus bertahan di bawah tempat yang aman. Enggak, coba mau tanya. Itu sebelum apa kamu ke Ungaran, rencana 5 hari 5 malam itu logistik yang diperlukan itu mencukupi untuk 5 hari atau cuman dasarnya aja gimana? Jadi itu dari apa ya namanya organisasi itu tuh udah kayak dikasih list gitu, apa yang boleh kita bawa, apa yang enggak. Jadi kayak makanan ringan gitu, cuma snack doang. Tapi kalau makanan kayak gini kita nggak boleh bawa. Jadi kayak beras, waktu itu ada sih suruh ngumpulin beras, jadi Beras kayak ada. ditaruh di botol gitu kan biar nggak kena hujan, biar nggak basah. Biar nggak basah. Terus habis itu kita kayak diajarin makanan apa sih yang di gunung yang bisa dimakan sama nggak boleh dimakan. Intinya untuk bertahan hidup di alam gitu ya. Jenis-jenis tumbuhan tuh kita udah belajar apa aja tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan. Jadi kayak pas diksar itu kita udah tahu mana makanan yang bisa dimakan, mana yang enggak. Jadi waktu itu aku makannya apa ya, kayak ketela pendem gitu loh. Ketela pedem singkong. Apa ya namanya? Pohung. Pohong. Pohong ini Dia Jawa. bentuknya kayak bulat gitu. Ubi. Oh, talas. Talas kayaknya talas. Terus habis itu cuma direbus doang terus langsung dimakan. Nggak ada rasanya ya, hampir kayak gitu. Terus awalnya aku pengen muntah gitu. Ngeri ya. Soalnya masih keras. Awalnya coba-coba. Tapi kok hambar. Jadi enak. Terus apa ya, pakis haji itu kayak tanaman yang nempel-nempel di pohon gitu. Tapi itu harus masaknya harus bersih gitu, nanti kalau enggak dia kayak ada Racun. apa ya, getah. Getah. Getahnya. Terus
Terus Cara ini dipotong. ya pokoknya itu kalau misal di cuaca dingin gitu Kita lapor ngisi, gimana Bang. tuh? kalau di cuaca dingin gitu kita harus bisa bertahan dari pikirannya juga, dari aktivitasnya juga. Kalau kita punya pikiran dingin tuh mesti kita kayak bisa Itu yang sering tersugesti. terjadi hipo ya. Sugesti. Sering terjadi hipo karena hipo. sugesti ya. Sama dia nggak siap fisik, jadi kalau kalian mau muncak gitu kalian harus nyiapin fisik ya, paling nggak olahraga lari-lari atau apa gitu. Dipastikan dari fisik kita dulu sudah Jangan siap lari ya. dari kan kenyataan, jangan dia kenyataan. Oke, tuh ini jajal ra iso. Kasihan sih sebenarnya. Aku kasihan mbak aku. Iya. Oh, Alhamdulillah. remuk. Enggak, Terus ya terus habis itu ya pokoknya itu selama 5 hari itu di gunung, jadi aku nggak mandi, nggak 5 hari di gunung nggak mandi, nggak gosok gigi. nggak gosok gigi, pokoknya gambreng giginya kabeh. sampai ada pasir-pasirnya. Loh. Pulang-pulang tuh kamu kayak bau got. Kok ada pasir emang kamu makan pasir? Ya kan kita kan nggak cuci tangan, nggak apa, jadi tangannya tuh kayak hitam-hitam, kukunya hitam. Berarti bener-bener kayak Ya kayak kamu orangutan, bukan Ya. orangutan ya, Ya, orangutan kan. salah. tersesat. Orang ya kayak bener-bener gitu. Bener-bener ya, Hmm. keren ya. Jadi kalau pas awal tuh namanya apa ya, aku lupa. Jadi kayak awal masuk organisasi itu tuh kayak dites dulu gitu loh, ini anak ini tuh serius Kuat. apa enggak masuk itu. Jadi serius aku ya. waktu itu jalan sendirian dari Medini sampai Peromasan. Itu berangkat jam 6 maghrib ya, terus Jam habis 6 itu- maghrib. jam 6 maghrib tuh kita dari sekolah terus habis itu ke posko, kayak pos posyandu apa dari kampung itu gitu. Terus habis itu dari situ kayak Dari situ sudah sendiri, itu masih dikumpulin, masih terus jadi kayak, dikumpulin. dipanggilin satu-satu kan, sana kamu berangkat kayak gitu. Jadi bawa carrier, bawa senter. Aku yang anaknya di rumah terus gak pernah kemana-mana, tiba-tiba langsung dilepas kayak gitu. Jadi aku kayak ketakutan Takut terbesar ya? sih. Kan soalnya kan gelap tuh. Gelap itu kan jam 10 malam Kondisi sendirian. terus jalan sendirian, nggak tahu arah, dan aku nggak pernah Itu memang ketemu gitu. tujuannya kamu disuruh jalan sendiri, ada tujuannya nggak? Maksudnya Ada. kamu ke sini gitu. Itu ada kayak misal itu kan kayak melatih kita kalau misal kita nggak tahu tempat tapi kita kayak sendirian. Nah itu caranya lihat arah tuh gimana, kamu lihat ada pokoknya di situ ada materi kompas, ada materi navigasi lah Sudah dikasih bekal seperti itu. dikasih bekal kayak gitu. Jadi waktu itu aku ada navigasi gitu, kayak pokoknya ada tanda-tanda kalau ada batu 3 disusun itu berarti jalannya kayak buntu, nggak bisa lewat, jadi jangan dilewatin kayak gitu. Apa kayak kayu disilangin itu juga nggak bisa dilewatin, jadi jangan lewat situ. Ya pokoknya gitu, malam-malam gitu sendirian pakai senter, bawa tas carrier Sampai ke sampai ke Peromasan. Peromasan di nomor Perumahan sudah ada itu apa? Yang jaga. udah ada. Jadi kayak ada pos-pos gitu, sama kayak ada pos-pos nanti. Berarti selama jalur dari tadi dari mana tadi? Dari Medini. Medini sampai ke Perumasan itu murni nggak ada orang selain kamu. Ada teman-temanku sih, maksudnya kayak kita yang ikut organisasi gitu bareng ya, maksudnya selisihnya kayak 10 menit, 10 menit keberangkatan. Oh iya, berarti selisih 10 menit terus disusul 10 menit disusul. Jadi kayak kadang kita kalau pas dia istirahat kita ketemu, tapi kalau pas dia udah jalan ya kita nggak ketemu siapa-siapa gitu. Tapi tetap ada sih yang ngawasi panitia gitu. Bener pelajaran yang itu ya, ngeri ya. Mengerikan. Selama jalan sendiri kira-kira ada nggak yang godain? Kalau aku kayak gitu nggak pernah ngerasa sih, Nggak nggak pernah pernah ngerasa ngerasain, ya? nggak pernah ngeliat gitu. Mungkin Alhamdulillah sih. mungkin mindsetnya udah positif. Iya Ya, juga. masuk sih.
Harusnya kamu pikirannya agak nganu. Tapi sebenarnya tuh aku takut lah orang nggak pernah kemana-mana, jadi aku kayak selama jalan aku cuma nunduk sambil lihat nyanteri jalan kayak gini nggak berani ngelantar ke sana ke sini, aku nggak berani, jadi ya fokus sama jalannya. Kalau misal kita pas nyantar ke sana tiba-tiba ada kayak gitu kan, kita kan sendirian kan mesti panik, terus jadi ada hal yang enggak, mending kita fokus aja sama yang harus kita jalani gitu. Itu pelatihannya berapa lama? Kalau yang itu cuma 2 hari. 2 hari. Kalau yang habis itu ada tahap selanjutnya itu 2 kali, jadi tahap awal terus tahap buat jadi senior, istilahnya kayak gitulah. Sudah sampai senior? Udah, kan udah lulus SMA. Ngeri. Tapi aku itu pecinta alam, jangan langsung muncak, jangan ikut-ikut tren lah istilahnya, mendingan kayak tahulah sedikit-sedikit ilmunya. Iya. Bener. Sebelum muncak Manfaat banget. ya, sebelumnya kita harus tahu ilmu-ilmunya dulu ya Mbak ya. Betul. Tapi diterapkan nggak di gunung-gunung? Selama ini sih ada yang diterapin sih, tetap ada. Kayak kita Tetap berguna kayak ya. gini kita Pastilah. kan nggak bawa tenda, nah ini Pastilah, kan mesti kan berguna. kita kayak bangun bivak itu mesti ada. Terus kalau misal kalian mau buang hajat, buang pipis, mesti kan kalian kayak ada usahanya dulu toh, masa tinggal depro kan nggak dilosor. kayang Sangunnya apa? Sendok. Karo kaos kaki. tisu harusnya Itu tisu. keseruan. Tapi kan kalau tisu basah kan nggak boleh. Oh iya, sekarang udah nggak tisu boleh. basah nggak boleh Soalnya ya itu di udah gunung. bentuk sampah. Penguraiannya Pengorbanannya Lama. lama. jadi janganlah pakai tisu kering nih. Yang safety aja, kalau udah disediain jalur ikut aja jalur yang ada, tertib, ikutin aturan-aturan di gunung-gunung itu. Sopan ya. Sopan. Safety can be fun. Wih, Dan Kok jangan yang nggak lupa bawa sampahmu turun. Iya. paling penting itu jaga kebersihan. Tuh, klik masuk. Gunung-gunung yang itu Mbak, kan tadi kan apa pendidikan ya, soal Iya, pendidikan ya. pendidikan. Kalau di medannya langsung nih kayak Gunungnya, udah naik Gunung, gunung mana aja? gunung yang paling view-nya bagus, yang menantang, treknya ya pokoknya yang Mbak Dila berkesan banget itu di gunung mana? Aku waktu itu langsung ke perahu, jadi perahu kan udah enak ya jalurnya, jadi kalau lewat Patak Benteng itu dia kayak udah tersusun tangga gitu. Itu yang paling enak, jadi kayak treknya itu udah tangga, terus habis itu pemandangannya juga perahu kan terkenal ya golden sunrise-nya. Nah, itu jadi paling bagus kalau menurutku perahu. Dapat sunrise. Dapat. Soalnya waktu itu Tak. cerah. Tapi Pas cerah ya. cerah. Cuacanya waktu kemarau, jadi anginnya kan kenceng, cuacanya dingin, berdebu tapi cerah. Tapi cerah. Bagus. Ini tuh nggak begitu pro banget sih, aku jarang muncak, soalnya izinnya susah. Izinnya Izinnya susah. susah. Iya sih. Gitu ceritanya. Penting itu izin dari orang tua, penting itu. Dulu Spill aku caranya ikut izin buat orang sama orang tua. Spill caranya. izinnya itu harus dari jauh-jauh hari, dan itu kayak ditagih terus gimana boleh nggak terus kan nanti kalau orang tuanya udah kayak bosan denger izinnya itu mesti kan Wis udah kono mangkat. hati-hati, pasti kan kayak gitu. Kalau apa enggak ada kalau ada juga yang mendadak, jadi kayak aku nanti langsung loh kan kayak gitu. Kaget Bagaimana ya. kan teman-teman udah Apalagi cewek ya. bisa juga sih kayak gitu. Tapi itu trek Jawa Tengah, gunung-gunung tuh hampir sama sih. Hampir sama. ya gitu, gunung emang Sebenarnya ya gitu. kalau naik gunung ya capek. Enak di rumah. Banyak ya tapi Turu. yang tanya-tanya kayak gitu. Turu Dik. Turu. Tapi kan ada sensasinya sendiri ya, Bos. Kalau naik gunung tuh. Kalau trek ya kayak sering nggak ada yang bilang kayak ngapain sih naik gunung kan enak tidur di rumah daripada tidur di gunung. Sering nggak? Nah ada yang nanya kayak gitu. Kamu jawabnya gimana? Soalnya enak. Padahal tapi ya gitu aku juga bingung sih. Itu namanya apa ya?
kesenangan apa ya? Iya, hobi ya. Kesenangan tersendiri ya. Ada yang hobinya jalan-jalan di mall doang. Ada yang oh iya shopping tak duit. Shopping ada. Lah, Ya kan nggak duit toh. iya benar. Lah Waduh, kita kan juga iya. ngabisin Aku duit. yang tak duit toh. Juga ngabisin duit. Cuman beda tempat. Cara ngabisinnya. Caranya berbeda. Caranya berbeda. Ya cukup Oke. untuk cukup untuk kali ini. Tutup. Mau manasin mie-nya sampai Terima kasih Mas Benjo, Mas Fari, Mbak Dila. ya. Itu banyak pelajaran juga dari mereka. Ya. Untuk apa ya? Podcast kali ini mungkin ya dicukupkan. Kita akan ada podcast yang lain. Jadi tetap di Fun Day Journey. Oke. Sekian. Aku nggak formalitas, Dot. Formalitas. Gimana Mas Tepi sudah sampai puncak? Foto mati video. Ya, Ya, enggak apa-apa kabut lain kali kesini lagi. Oke. sayang berkabut. Sayangnya kabut. Ya kabut, jadinya kabut. Sayangnya berkabut terhadap kamu. Is. Jeru. Ngadu sama jane. Udah nih. Ini dia minta foto dulu aja. Foto. Jerasa. Jerasa. Yuk. Jiko sekon screenshot. Aku ya. Kita lihat sumber air. Mata airnya. Oh. Wah, iya ntar. Ana sanyone. Berarti mah kok sumur to. Berantrek, Bos. Tutupi.